Rolex adalah salah satu merek paling mewah di dunia. Saat ini bernilai 8 miliar dolar. Sejarahnya berawal dari 1 abad yang lalu dan dimulai dari seorang remaja yatim piatu yang warisannya dicuri darinya. Hanya dengan tekadnya untuk mengatasi tantangan, dia lari dari kampung halamannya dan pindah ke negara lain. Setelah beberapa tahun mencari jalan keluar, dia memutuskan untuk mengikuti hasratnya dan membuka bisnis pembuatan jam tangan. Sedikit yang dia tahu, bahwa usaha bisnis ini akan membawanya menjadi pionir jam tangan modern yang dapat mengubah seluruh industri dan menciptakan kerajaan miliaran dolar. Hans Wilsdorf lahir di Kulmbach, Jerman pada tanggal 22 Maret 1881 oleh orang tua Anna dan Johann Daniel Wilsdorf. Dia adalah putra kedua dari 3 bersaudara. Keluarganya menjalankan bisnis yang cukup sukses yang diwariskan dari kakeknya. Menjual barang besi mengklasifikasikan mereka berada di kelas menengah. Sayangnya ibunya jatuh sakit selama beberapa tahun ke depannya dan meninggal pada tahun 1892. Dan memperburuk keadaan setahun kemudian ayahnya juga meninggal, meninggalkan Hans sebagai yatim piatu pada usia 12 tahun. Sekarang di bawah hak asuh ibunya, saudara laki-laki pamannya segera memutuskan untuk menjual bisnis keluarganya dan menggunakan sebagian uangnya untuk pendidikan mereka dan menempatkan mereka bertiga di sebuah sekolah berasrama bergengsi bernama Ernestinum Coburg di Bavaria, Jerman. Hans membenci keputusan ini sejak awal dan menjadi depresi saat tinggal di rumah baru. Hans dipandang sebagai orang luar dan seringkali diejek oleh anak laki-laki karena agamanya. Untuk melewati masa kecilnya yang sulit, dia memutuskan untuk fokus pada sekolah. Seiring bertambahnya usia, dia mengerti bahwa meskipun dia tidak menyukai keputusan paman, itu menjadi faktor penting bagi keberhasilannya. Paman kami tidak acuh terhadap nasib kami, namun cara mereka membuat saya menjadi mandiri sejak awal. Kehidupan membuat saya terbiasa menjaga harta benda saya dan melihat ke belakang. Saya percaya itu sebagian besar keberhasilan saya. Hans menyukai membaca buku dan menjadi siswa yang cerdas di sekolah. Mata pelajaran yang paling ia kuasai adalah matematika dan bahasa, di mana ia belajar bahasa Prancis dan Inggris. Ia selalu ingin tahu tentang perjalanan dan tahu bahwa bahasa akan sangat-sangat berguna, yang pada akhirnya akan memainkan peran besar dalam karirnya. Selama sekolah, dia berteman dengan anak laki-laki Swiss yang akan menceritakan kisah tentang tempat kelahirannya di Le Chaux-de-Fonds, sebuah kota yang terletak di Swiss yang terkenal dengan sejarah panjangnya di dunia. Di industri pembuatan jam tangan, Hans menjadi sangat tertarik dengan tempat tersebut. Suatu hari Hans sangat muak dengan cara hidupnya dan meninggalkan sekolah berasrama di Jerman untuk pindah ke Geneva, Switzerland. Pada usia 19 tahun, dia mendapatkan pekerjaan magang di sebuah mutiara internasional. Perusahaan mengekspor mutiara dari berbagai pasar dan akan menyortir mutiara dan mengemasnya untuk dijual ke toko perhiasan. Dia memperhatikan bahwa perusahaan tersebut tidak benar-benar menciptakan apapun, tetapi masih menghasilkan keuntungan besar di sana. Dia membenamkan dirinya untuk mempelajari taktik bisnis mereka dan menghasilkan banyak uang. Suatu hari Hans menerima surat dari temannya yang menawarinya pekerjaan di perusahaan Kuno Korten. Kuno Korten adalah salah satu bisnis pembuatan jam tangan berkualitas tinggi dan terbesar pada saat itu, dan mengekspor sekitar 1 juta franc Swiss, senilai kantong jam tangan setiap tahunnya. Mereka juga memproduksi beberapa jam tangan sendiri dari awal. Perusahaan ternama ini bermarkas di Chaux-de-Fonds, tempat yang selalu ingin ditujunya, padahal perusahaan tempat dia bekerja lebih bermanfaat. Baginya rasa penasaran terhadap jam tangan tersebut. Tempat dan bisnis seputar jam tangan lebih kuat. Oleh karena itu, pada tahun 1900, dia pindah ke Le Chaux-de-Fonds untuk bekerja di perusahaan ini. Dia dipekerjakan sebagai koresponden dan juru tulis bahasa Inggris. Berkat kemampuannya menulis dan membaca bahasa Inggris yang dia pelajari di sekolah, dan mendapatkan bayaran dengan gaji bulanan sebesar 80 franc Swiss. Dia juga bertanggung jawab untuk memutar ratusan jam saku setiap hari dan memverifikasi keakuratannya. Dia memperoleh wawasan yang luar biasa dalam pembuatan jam tangan dan memperoleh banyak pengetahuan tentang bagaimana semua jenis jam tangan diproduksi sesuai zamannya. Ada jalan pintas dia harus kembali ke Jerman
dan bertugas di ketentaraan setelah hanya 2 tahun di kuno Korten. Setelah dinasnya pada usia 22 tahun, dia pindah ke London, Inggris untuk bekerja di perusahaan jam tangan berkualitas tinggi lainnya. Di sana dia bertanggung jawab atas peran yang lebih besar dan sekarang bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan mereka. Selama 2 tahun dia tinggal di sana, dia berhasil menemukan lebih banyak klien untuk perusahaan dan meningkatkan penjualan mereka seiring berjalannya waktu. Saat itu dia sudah berpikir untuk membangun bisnis jam tangan sendiri dan belajar segala yang dia bisa untuk memperluas pengetahuannya ke dalam bisnis masa depannya. Selama tahun-tahun itu, dia juga bertemu dengan calon istrinya yang bernama Florence Frances McCarthy dan akan segera menikah. Suatu hari Hans sedang duduk di luar bersama kakak iparnya yang bernama Alfred James David dan berbincang tentang kehidupan rencana masa depan mereka. Hans mengatakan kepadanya bahwa dia merasa cukup percaya diri untuk membuka bisnis jam tangan sendiri, tetapi dia hanya membutuhkan modal. Alfred memang punya uang dan tahu betapa bergairahnya Hans terhadap jam tangan. Meskipun masih sangat muda, dia mengambil kesempatan itu, mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya dalam usaha bisnisnya dan siap menginvestasikan uangnya. Mereka berjabat tangan dan pada tahun 1905 mereka mendirikan Wisdorf dan Davis Limited yang akhirnya menjadi Rolex. Beberapa tahun kemudian mereka bermitra dengan sebuah perusahaan jam tangan Swiss bernama Hermann Egler yang berbasis di Swiss dan mulai mengimpor mesin jam tangan dari negara Swiss ke Inggris, mempertahankannya di dalam kotak jam tangan. Mereka juga membuka kantor Bienne, Switzerland untuk mendukung kemitraannya di sana. Segera setelah mereka mengkhususkan diri dalam distribusi jam tangan dengan harga yang terjangkau. Meskipun Hans adalah pencinta jam tangan, ada satu hal utama yang menurutnya kurang baik dari industri jam tangan pocket watches, jam tangan saku pada saat itu. Jam tangan kebanyakan dipakai oleh wanita sebagai perhiasan dan dipandang rendah oleh beberapa orang, alasannya tidak enak di badan. Tepat pada waktunya, jam tangan ini jauh lebih kecil daripada jam tangan saku dan terdiri dari mesin jam tangan yang lebih kecil yang secara teratur membuat jam lebih cepat atau lebih lambat karena detail kecil dalam mesin jamnya. Inilah alasan utama mengapa jam tangan saku lebih populer pada saat itu dan dianggap maskulin karena ukurannya yang besar. Tetapi bagi Hans, dia kebanyakan merasa tidak untuk menggunakan itu, sedikit merepotkan. Baginya setiap kali dia harus merogoh sakunya untuk melihat waktu, terutama ketika tangannya sedang sibuk saat itu. Hampir mustahil untuk membuat jam tangan sempurna yang dapat secara konsisten menunjukkan waktu yang tepat dan digunakan sehari-hari. Pendapat pribadi saya ada bahwa jam saku hampir hilang sama sekali. Font jam tangan akan menggantikannya secara pasti. Hans Wisdorf 1914. Hans meramalkan bahwa cepat atau lambat, jam tangan akan menjadi norma baru bagi semua orang dan komitmen penuh untuk menemukan cara menciptakan jam tangan yang sempurna. Untuk itu dia menghabiskan beberapa tahun berikutnya bepergian ke banyak negara di seluruh Eropa dan bertemu banyak pembuatan jam tangan untuk berdiskusi tentang detail kecilnya. Selama tahun tersebut, dia mulai merilis jam tangannya sendiri. Pada tahun yang sama, dia mendirikan perusahaannya satu demi satu jam tangan. Ia berupaya untuk menciptakan jam tangan yang lebih berkualitas dan dapat diandalkan pria dan wanita dengan menerapkan apa yang ia pelajari dari pembuatan jam tangan lain dari perusahaannya. Perjalanannya segera setelah perusahaannya mulai mendapatkan daya tarik pada tahun 1908. Di perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam industri pembuatan jam tangan di Inggris. Sekarang Hans ingin mengubah nama perusahaannya menjadi sesuatu yang berkelas tinggi, menarik dan mudah diucapkan apapun bahasanya. Dan itu juga harus pendek agar bisa masuk dengan mudah ke dalam plat jam. Dia menghabiskan banyak waktu menggabungkan 5 huruf dari alfabet untuk menghasilkan sesuatu, sampai akhirnya Rolex lahir. Dia segera tahu itu adalah yang sempurna dan beberapa hari kemudian dia mendaftarkan nama Rolex sebagai merek dagang untuk Wisdorf dan Davis Limited pada tahun 1908. Selama beberapa tahun berikutnya, Rolex menjadi terkenal dengan jam tangan berkualitas tinggi dan banyak orang kaya sudah mulai menggunakannya. Tetapi tidak butuh waktu lama. Setelah Perang Dunia Pertama pecah dan banyak bisnis termasuk perusahaan jam tangan berjuang untuk bertahan dalam bisnis dan bahkan harus tutup dalam beberapa kasus. Tetapi tidak untuk Rolex.
Peristiwa tragis ini hanya membuat perusahaan Hans lebih terkenal karena jam tangan yang sudah dapat diandalkan banyak orang. Tentara diberi jam tangan Rolex daripada jam saku karena lebih mudah dan aman untuk digunakan. Jam tangan ini juga membantu mereka mengkoordinasikan serangan dengan lebih baik karena ketepatan waktu. Pada saat itu perusahaan telah berkembang sedemikian rupa sehingga mereka memperkerjakan 60 orang pada tahun 1914 dan memiliki ruang kantor terbuka yang besar di London. Untuk meningkatkan kredibilitas, Rolex telah memenangkan peringkat kronometer jam tangan pertama dari Swiss, diikuti dengan sertifikat presisi kelas dari Londesky Observatory. Hal ini membuat merek tersebut lebih dapat dipercaya oleh orang-orang untuk membeli. Tetapi tidak semuanya sinar matahari dan pelangi untuk Hans. Pada tahun 1914, Inggris menerapkan 33% pajak untuk semua perusahaan yang terdaftar di Inggris Raya yang mengekspor barang melintasi perbatasan internasional. Hal itu menjadi kekhawatiran besar bagi Hans. Jadi dia memindahkan kantor pusat perusahaannya dari London ke BNS Switzerland untuk menghindari pajak ini. Alasan lain kepindahannya adalah karena Perang Dunia. Orang-orang dari Inggris mulai tidak menyukai Jerman karena nama Hans Wilsdorf jelas-jelas berasal dari Jerman. Padahal dia sudah mendaftarkan Rolex sebelumnya. Dia masih menggunakan Wilsdorf dan Davis di Inggris yang semakin dipandang rendah. Hal ini juga menyebabkan dia untuk sepenuhnya mengganti nama perusahaannya dari Wilsdorf dan Davis Limited pada perusahaan jam tangan Rolex pada tahun 1915. Kemudian Hans juga mendaftarkan logo merek dagang terkenal Rolex berupa mahkota bintang 5 yang mulai diterapkan sejak saat itu pada plat jam tangan mereka. Pada tahun 1919, perusahaan jam tangan Rolex memindahkan kantor utamanya dari BNE ke Geneva, di mana ia masih berdiri sampai sekarang. Mulai sekarang perusahaan tersebut berfokus pada pembuatan mesin jam tangan di BNE dan akan memindahkannya ke Geneva, di mana mereka dengan cermat memverifikasi keakuratan mesin jam tersebut dan menyelesaikannya dengan desain khas atas mereka dan meluncurkan produk mereka di Geneva, di mana Hans akan bekerja keras bersama timnya untuk meningkatkan inovasi teknis jam tangan. Kita harus berhasil membuat arloji begitu rapat sehingga pergerakan kita akan terjamin secara permanen terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh debu, keringat, air panas dan dingin. Barulah keakuratan jam tangan Rolex yang akan sempurna dan terjamin. Berkat kesabaran dan tekadnya, akhirnya membuahkan hasil yang besar. Pada tahun 1926, Rolex rilis model baru, jam tangan tahan air pertama dalam sejarah. Model baru ini disegel dengan wadah yang sangat ketat, yang memberikan perlindungan optimal untuk pergerakan jam tangan kecil di dalamnya, sehingga menjadi tahan air. Hans tahu ini revolusioner dan orang-orang pasti akan tertarik padanya. Tetapi dia memutuskan untuk menunggu kesempatan sempurna untuk menyajikan kepada dunia dengan cara yang sangat kreatif. Pada tahun 1927, Hans mendengar seorang wanita dari London bernama Mercedes Liza yang mengaku mampu berenang melintasi Selat Inggris, perairan sepanjang 20,5 mil yang memisahkan Inggris dan Prancis. Orang-orang Prancis tidak mempercayainya, jadi dia memutuskan untuk melakukannya lagi di depan ribuan orang. Meskipun suhu air jauh lebih dingin, Hans melihat peluang tersebut dan mendorongnya untuk mengenakan jam tangan Rolex di lehernya. Setelah berenang selama lebih 10 jam, dia ditarik keluar dari air setelah hampir meninggal kedinginan dan berhasil mencapai seperempat perjalanan melintasi selat. Tugas itu tidak sepenuhnya berhasil, tetapi Rolex keluar dari air dalam kondisi sempurna. Orang-orang menjadi tergila-gila karenanya dan mengikuti publisitas tersebut dengan memasang iklan di depan surat kabar harian London yang berkaitan dengan acara tersebut. Disinilah Rolex menjadi terkenal secara internasional sebagai jam tangan revolusioner. Untuk meningkatkan hype, Hans juga memasarkan Rolexnya di dalam mangkuk ikan asli. Di dalamnya dipajang di layar setiap dealer Rolex, agar orang-orang dapat melihatnya ketika berjalan. Dengan strategi jenius ini bekerja dengan luar biasa, dan orang-orang menjadi ketagihan pada produk tersebut. Sekarang Hans memutuskan untuk beriklan secara besar-besaran di Rolex, sehingga pada tahun 1928 dia bekerja dengan perusahaan papan atas Inggris model saat itu yang bernama Evelyn Laye.
jalur untuk promosikan jam tangannya, dan tentu saja ada foto dia mengenakan jam tangannya di dalam akuarium. Publisitas tidak berhenti di situ. Pada tahun 1933, Rolex terlihat di surat kabar lagi terkait dengan penerbangan di atas Gunung Everest, di mana para kru yang memakai Rolex sangat puas melihat setelah penerbangan jam tangan mereka masih berfungsi 100%. Contoh lainnya adalah pengemudi terkenal yang bernama Malcolm Campbell mencetak rekor kecepatan mengemudi sekitar 300 km per jam dengan memakai Rolex-nya pada tahun 1935. Hans meminta izinnya untuk mempublikasikannya dan Malcolm menerimanya dan menolak untuk dibayar. Pada titik ini orang-orang mulai menganggap Rolex tidak hanya sebagai jam tangan yang dirancang berkualitas tinggi, tetapi juga sebagai jam tangan teknis dan andal yang dapat dipercaya dan dapat dipakai oleh siapapun untuk sehari-hari. Pada masa-masa ini, Rolex terus mempesona orang-orang ketika mereka memperkenalkan model terbaru, Rolex Oyster Perpetual pada tahun 1931 yang merupakan jam tangan tahan air dan pemontir otomatis pertama. Tantangannya adalah kamu masih harus sering memutar jam tangan secara manual, yang membuatnya lebih sulit karena casingnya yang ketat. Kamu harus membuka tutup mahkota jam tangan terlebih dahulu, memutarnya lalu mengencangkannya kembali. Membuat jam tangan pemutir otomatis ini adalah impian yang selama berabad-abad orang-orang mencoba untuk menyempurnakan, tetapi tidak ada yang berhasil. Dari tahun 1934 hingga 1940, Hans juga memproduksi beberapa jam tangan berkualitas tinggi di luar perusahaan Rolex dan merek dagang atas namanya sendiri. Tetapi jam tangan itu dihentikan karena kebencian yang dimiliki pasar Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terhadap Jerman. Bahkan dengan semua prestasinya, Hans kadang-kadang berjuang untuk masuk ke pasar dan harus berusaha 2 kali lipat untuk membuat perusahaannya sukses karena nama Jermannya. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Rolex mendapat pukulan keras karena menjadi sulit dan mahal untuk mengekspor produk di luar Swiss ke beberapa pasar besar lainnya di Eropa. Hans merasa frustasi dengan situasi tersebut yang menambah nasib buruknya. Tragedi lain terjadi setelah istrinya meninggal pada tahun 1944. Untuk memperingati istrinya, ia mendirikan Yayasan Wisdom Foundation, sebuah organisasi amal untuk tujuan sosial. Sesaat sebelum kematian Hans, dia mengalihkan 100% kepemilikan Rolex ke yayasan, pintu wasiat yang masih memiliki dan mengendalikan Rolex. Oleh karena itu, Rolex tidak akan pernah go publik atau dijual dan juga tidak akan pernah membayar pajak apapun, karena pada dasarnya itu adalah amal. Segera setelah Perang Dunia Kedua selesai, Rolex mulai lepas landas dan sangat memberi kamu gambaran pada tahun 1946. Rolex telah menjual 50.000 krometer Rolex bersertifikat, yang mereka mulai sertifikasi 20 tahun yang lalu. Pada tahun berikutnya, tahun 1947, penjualan mereka mencapai 100.000 krometer Rolex bersertifikat, mengandalkan penjualan mereka dari 2 dekade dalam 1 tahun. Keberhasilannya didukung oleh model barunya yang dirilis pada tahun 1945, yaitu Rolex Datawise, jam tangan pemutir otomatis tahan air pertama yang ditunjukkan tanggal bulan pada plat jamnya. Diikuti oleh model revolusioner lainnya hampir 10 tahun kemudian. Rolex Didit merupakan jam tangan kedap air dan pemutir otomatis pertama yang tidak hanya mencantumkan tanggal dan bulan, tetapi juga hari dalam seminggu. Jam tangan jenis ini masih terlihat hingga hari ini, yang seringkali menjadi standar untuk jam tangan normal. Penggunaan jam tangan pada tahun 50-an. Yang paling legendaris adalah Rolex Submariner. Pada tahun 1953, ini adalah jam tangan kedap air menyelam dalam pertama yang dapat mencapai kedalaman 100 meter di laut tanpa mengalami disfungsi. Hans Wisdom meninggal pada tahun 1960. Setelah kematiannya, Rolex mulai mendekati dirinya sendiri sebagai merek mewah seperti sekarang ini. Perusahaan lebih memfokuskan pemasaran ke arah koleksi jam tangan eksklusif untuk masyarakat kelas atas. Yang membuat faktor lain yang perlu pertimbangan adalah bahwa pada tahun 1985, jam tangan dengan 9041 baja yang sangat tahan lama dan mahal menjadi jam tangan pertama yang melakukannya, yang merupakan salah satu alasan harga mahal mereka. Saat ini Rolex tetap menjadi merek jam tangan yang paling dikenal di dunia. Dari seorang anak yatim piatu yang memulai dari apapun,
Hans Wisdom pergi atas jalannya sendiri dan bertanggung jawab untuk mengubah industri jam tangan seperti kita kenal saat ini. Semangatnya terhadap desain dan inovasi teknik telah menempatkan dalam daftar salah satu orang paling berpengaruh di industri jam tangan, dan warisannya dapat dilihat saat ini di setiap orang memakai Rolex. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.